Inilah dua hal yang paling dibutuhkan oleh kebanyakan orang Islam Indonesia. Tetapi anehnya, jarang sekali orang Islam Indonesia yang menyadarinya. Padahal dua hal ini sudah diketahui oleh mayoritas orang-orang Islam di luar negeri, bahwa kebanyakan orang Islam Indonesia itu membutuhkan dua hal yang paling dibutuhkan oleh kebanyakan orang Islam Indonesia adalah dua hal ini. Oleh sebab itulah, mari ketahui dua hal yang telah diketahui oleh mayoritas orang Islam di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Muallim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang solih dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari simak penjelasan berikut ini. Menurut para sarjana di luar negeri, sarjana muslim ya di Timur Tengah terutama, dan di kebanyakan negara-negara Islam, mereka mengatakan begini: al-muslimuna fi Indonesia aktsaruhum la yahtajuna ilal ulumi ad-diniyati walakinnahum yahtajuna ilal mali wal jahi. Ini kalimat ini sering kami dengar tatkala kami berada di Timur Tengah, sehingga kami hafal kalimat ini karena sering mereka ucapkan. Al-muslimuna fi Indonesia, orang-orang Islam di Indonesia, aktsaruhum yaitu kebanyakan mereka, la yahtajuna ilal ulumi ad-diniyati, yaitu mereka tidak butuh kepada ilmu-ilmu agama. Walakinnahum yahtajuna ilal mali wal jahi, akan tetapi kebanyakan mereka membutuhkan kepada harta dan kemuliaan, kehormatan. Dua hal inilah yang paling dominan diminati oleh mayoritas orang Islam Indonesia, walaupun tidak seluruhnya. Tidak setiap orang Islam Indonesia seperti ini, tetapi kebanyakan. Kalau di prosentase mungkin sekitar 85%. 85% orang Islam membutuhkan dua hal ini. Artinya ilmu dan kehormatan itu lebih utama daripada ilmu agama. Nah, padahal suatu bangsa kalau ingin maju, maka harus mendahulukan ilmu terlebih dahulu. Ilmu agama Islam terutama karena mayoritas bangsa Indonesia ini pemeluk agama Islam. Maka orang Islam hendaklah lebih mengutamakan ilmu Islam terlebih dahulu. Karena Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam tatkala diturunkan di dunia dibekali ilmu oleh Allah Jalla Jalaluh, sehingga anak cucu Adam jika ingin mulia hidupnya di dunia maupun di akhirat, maka syaratnya harus mendahulukan ilmu pengetahuan. Qala ahlul hikmati, telah berkata oleh ulama ahli hikmah, yaral majnunu ta'aman akthara naf'an minal mali wa yaral jahilu malan akthara naf'an minal ilmi wa yara al-aqilu ilman akthara naf'an minad dunya. Yang artinya secara makna bebas begini: orang gila itu kalau misalnya diberi harta dan diberi makanan, ada orang gila lewat, coba kita beri bungkusan makanan dengan diberi emas, misalnya emas atau uang. Orang gila akan pilih mana?
Orang gila tentunya akan memilih makanan karena orang gila. Orang gila tahunya hanya makanan, yang penting makan. Padahal di sampingnya ada emas tumpukan, ada uang tumpukan. Tetapi orang gila cukup butuh makanan itu. Itu orang gila. Nah, kalau orang bodoh misalnya diberikan ilmu dan harta, orang bodoh akan memilih harta. Orang bodoh akan lebih memilih uang, emas, perhiasan daripada ilmu pengetahuan. Sedangkan orang yang berakal akan lebih memilih ilmu pengetahuan daripada dunia seisinya. Nah, kalau orang Indonesia ingin bangkit, menguasai peradaban dunia, maka syaratnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu bisa dipelajari dimanapun, tidak harus melalui bangku sekolah, tidak harus bergelar S1, S2, S3. Dimanapun dia bisa belajar, mempelajari ilmu pengetahuan. Wa qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan telah berkata oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ini adalah perkataan Imam Asy-Syafi'i, bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, bahwa ini adalah maqalah Imam Asy-Syafi'i, bukan hadisnya Rasulullah. Yang artinya begini, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapapun orangnya yang menginginkan dunia, kepingin mulia di dunia ini, maka dia wajib memiliki ilmu pengetahuan. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, dan siapapun yang ingin hidup mulia, bahagia di akhirat, maka dia harus memiliki ilmu pengetahuan. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, dan siapapun yang menginginkan hidup mulia, bahagia di dunia maupun di akhirat, maka syaratnya harus dengan ilmu pengetahuan. Nah, masalahnya mayoritas kebanyakan orang Islam Indonesia, kita lihat ajalah di kampung-kampung maupun di kota-kota, mayoritasnya orang Islam. Tetapi kalau diajak pengajian secara serius, yang membawa buku, membawa papan tulis, ya kan, membawa alat-alat tulis, itu malas. Lawang sudah ikut pengajian, kuping saja, hanya mendengarkan saja sudah merasa cukup, sudah merasa baik. Padahal yang namanya pengajian menuntut ilmu itu ya harus ada writing, ada reading, ada listening. Harus ada kitabah, harus ada menulis, harus ada mendengar, harus ada membaca, harus ada qiraah, kitabah. Ya kan, qiraah itu membaca, kitabah menulis. Harus juga mendengar, sima'iyah. Dan kalau seandainya orang Indonesia ingin mengubah adat kebiasaannya, tidak hanya mengejar harta dan kemuliaan, rumusnya yang penting harta. Setelah dia menjadi orang kaya, kemudian daftar haji, rebutan daftar haji. Bahkan semakin kaya orang Indonesia bisa mendapatkan ONH Plus, hanya mendaftar sekitar, nggak menunggu 1 tahun, asalkan sekitar 500 juta ke atas, udah langsung bisa berangkat. Walaupun orangnya bodoh, tidak memiliki ilmu pengetahuan. Sehingga orang-orang di Timur Tengah sana itu sudah paham bahwa orang Indonesia memang mentalnya seperti itu, tidak butuh ilmu pengetahuan. Yang penting orang Indonesia itu butuhnya harta dan kemuliaan. Semoga orang Indonesia berubah pikiran menjadi bangsa yang maju. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.